Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dalam mata kuliah Historiografi Umum. Hari ini kita akan coba membahas berkenaan tentang objectivity in history. Ini sebagai seorang historian, ini nanti ada hubungannya tentang bagaimana cara sejarawan memperlakukan sumber-sumber sejarah dan bagaimana dia kemudian menyajikannya dalam sebuah karya sejarah. Oke, ini sebagai bentuk semacam pertimbangan kita atau semacam basic sampai nanti sampean ketika membahas tentang bagaimana para sejarawan menuliskan sejarahnya. Oke, objectivity in history atau as a historian, objektivitas dalam sejarah sebagai seorang sejarawan. Wendy A. Snyder distilled 7 points for what he meant by an objective historian. Wendy Snyder ini menggarisbawahi 7 poin yang ia kemukakan yang dia anggap sebagai sebuah landasan ketika ingin menyatakan bahwa seorang sejarawan itu berada dalam posisi yang objektif. Yang pertama, the historian must treat sources with appropriate reservation. Seorang sejarawan harus treat itu apa ya? harus menempatkan atau harus menjadikan sources atau sumber-sumber itu harus menangani sumber-sumber itu dengan dengan cara-cara yang tepat. Dengan cara-cara yang tepat itu paling tidak posisi dari seorang sejarawan itu harus pas. Cara dia memperlakukan sumber itu harus sesuai dengan bagaimana sumber itu harus diperlakukan. Misalkan sumbernya dalam bentuk dokumen, ya berarti dia harus mengikuti pola-pola yang dilakukan untuk memahami dokumen tersebut. Misalkan sumbernya adalah fosil, ya berarti harus memahami pola-pola dalam memahami fosil tersebut. Misalkan sumbernya adalah sumber lisan, berarti otomatis dia juga harus menguasai teknik-teknik yang harus digunakan untuk bisa menggali data-data lisan. Seperti itu ya. Yang kedua, the historian must not dismiss counter evidence without scholarly consideration. Seorang sejarawan tidak boleh menyingkirkan evidence-evidence yang sebenarnya tidak dia inginkan, without atau yang sebenarnya evidence itu malah justru berbalik dengan apa yang mau dia dapatkan, without scholarly consideration, tanpa ya tanpa ini counter evidence itu diartikan sebagaimana yang sebenarnya dia itu tidak menguasai dalam bidang tersebut, without scholarly consideration, tanpa bantuan dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi seorang sejarawan ketika dia misalkan tidak memahami tentang teknik arkeologi, juga dia harus bekerja sama atau kolaborasi dengan mereka yang ahli dalam bidang arkeologi. Kalau dia kurang begitu memahami dokumen-dokumen dalam yang berbahasa Arab, ya dia harus berusaha mencari seorang interpreter. Kalau dokumennya dalam bentuk bahasa Sanskrit, dia juga harus merekrut atau paling tidak bekerja sama dengan ahli bahasa Sanskrit atau Sanskerta. Jadi dia harus menyesuaikan dengan source atau sumber yang mau digunakan. Itu ya. Dan dia juga harus mencari mereka yang memang benar-benar ahli dalam bidang tersebut. Jadi tidak hanya mengambil, oh kamu bisa ya, iya agak bisa, terus kemudian diajak, tidak. Memang harus melibatkan atau bahasanya kadang adalah sebagai penelitian kolaboratif atau kolaborasi dengan orang lain. Kemudian yang nomor 3, the historian must be even-handed in treatment of evidence and eschew cherry picking. Seorang sejarawan must be even-handed in treatment, harus secara menyeluruh dalam treatment of evidence, dalam memperlakukan data-data atau bukti-bukti. Jadi semuanya dari semua sudut pandang harus dibawa semuanya. NSQ cherry picking, dan berusaha untuk menghindari cherry picking. Cherry picking itu berarti hanya mengambil hal-hal yang seolah-olah yang hanya yang dia butuhkan tanpa kemudian mengumpulkan dari sudut pandang lain gitu.
Berarti seorang sejarawan harus bisa mengcover semuanya. Semua sumber-sumber itu harus diambil semuanya, baru kemudian nanti diverifikasi. Jadi jangan dari awal, oh ini yang mau saya ambil, ini yang tidak, ini yang mau saya ambil, oh ini saya tidak suka, tidak saya ambil. Tidak seperti itu. Cherry picking itu kan hanya metil sedikit, tidak genggam gitu loh. Cherry picking atau mengambil buah cherry itu kan hanya metil, tidak terus kemudian menggenggam. Jadi seorang sejarawan harus secara utuh menggenggam secara kuat gitu. Evidence atau bukti-bukti yang ingin digunakan. Kemudian yang nomor 4, the historian must clearly indicate any speculation. Seorang sejarawan itu harus bisa terbuka wawasannya untuk bisa mengumpulkan atau untuk bisa menyimpulkan berbagai macam spekulasi atau bisa mewadahi berbagai macam kemungkinan kemunculan spekulasi-spekulasi tertentu atau kemungkinan-kemungkinan yang di luar daripada yang sebenarnya diantisipasi gitu. Jadi memang harus bisa menyeluruh gitu. Jadi misalkan, oh ini memungkinkan ada spekulasi baru atau interpretasi baru ya, dia juga harus sadar tentang hal itu. Itu nomor 4 ya. Nomor 5, the historian must not mistranslate document or mislead by omitting part of document. Seorang sejarawan ya tidak boleh ya dalam perjalanan ketika dia mau menerjemahkan sebuah dokumen itu kemudian salah mentranslasikan. Makanya tadi saya katakan dia harus benar-benar merekrut orang yang paham di bidangnya kalau memang dia tidak ahli di bidang tersebut atau di kebahasaan tersebut. Or misled by omitting part of document atau bahkan nanti sampai kepada tersesat karena dia secara sengaja menghilangkan bagian-bagian dokumen tertentu. Misalkan karena dia nggak suka bagian dokumen tersebut. Tidak bisa seperti itu. Harus secara menyeluruh diterjemahkan kalau sebuah dokumen itu. Tidak terus kemudian, oh halaman ini tidak saya gunakan. Karena saya nggak suka orang yang nulis. Tidak bisa seperti itu. Karena tulisannya agak susah. Makanya saya terjemahkan saja. Tidak bisa seperti itu. Ya. Terus kemudian nomor 6. The historian must weigh the authenticity of all account. Seorang sejarawan must weigh the authenticity of all account, harus bisa meyakinkan atau harus bisa memeriksa, meyakini bahwa dokumen yang mau diperiksa itu memang benar-benar otentik. Not merely those that contradict his or her favorite view. Not merely those that contradict his or her favorite view. Jadi tidak terus kemudian menyingkirkan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan atau tidak sesuai dengan keyakinannya. Misalkan saya dari golongan A, kalau itu yang ngomong dari golongan B, maka tidak saya terima. Tidak bisa seperti itu. Jadi dia harus menjaga otentisitas dari segala penjuru sumber, ya. Jadi tidak terus kemudian milih yang ini dipilih, yang itu enggak, yang ini dipilih, yang itu enggak, hanya karena saya enggak suka orangnya. Tidak bisa. Makanya seorang sejarawan harus menjaga objektivitas dalam pengambilan data, bukan karena sifat seseorang, tidak, tapi kalau memang itu dibutuhkan dalam penelitiannya untuk mencapai sebuah karya sejarah, ya harus digunakan itu ya. Terus kemudian nomor 7, the historian must take the motive of historical actor into consideration. Sejarawan harus bisa mempertimbangkan motif-motif yang bisa saja dimiliki seorang aktor atau pelaku sejarah ketika terjadi suatu peristiwa. Jadi dia harus bisa menerjemahkan itu. Motifnya apa sebenarnya? Harus bisa menganalisa, ya. Analisisnya seperti apa? Maksudnya dia seorang aktor terlibat dalam kejadian seperti ini, itu motifnya apa? Gitu. Jadi dia harus bisa menerjemahkan itu. Nah, itu adalah poin-poin yang harus dimiliki seorang sejarawan atau yang harus diperhatikan seorang sejarawan agar dia bisa mendapatkan suatu hasil sejarah yang objektif. Seperti itu ya. Itu berkenaan tentang objektivitas dalam sejarah. Oke, sekarang kita mulai berkenaan tentang yang kemarin kita bahas, yaitu tentang historiografi Yunani dan Romawi kuno. Yang tadi itu hanya sebagai bonus bagi jenengan, paling tidak ketika membahas tentang historiografi nanti mengetahui bagaimana cara seorang sejarawan harus menempatkan dirinya. Oke, yang pertama kita bahas adalah berkenaan tentang Herodotus. Herodotus itu dikenal sebagai bapak sejarah ya. Herodotus merupakan pelopor perubahan bentuk puisi menjadi prosa, logografoi, ya. Jadi bentuk puisi menjadi prosa atau logografoi. Penulisan bentuk prosa sedikit demi sedikit telah merubah tradisi yang ada
Hal ini dikarenakan penulisan sejarah sudah berusaha menghilangkan unsur teogoni dan mitos. Teogoni itu yang terpusat pada dewa-dewa atau keyakinannya. Jadi semua tulisan diikutkan ke sana itu. Dalam karyanya, Herodotus berusaha untuk merubah teogoni dan mitos menjadi rasional. Selain menulis tentang sejarah, Herodotus juga menulis tentang sosiologi dan antropologi. Ini sebenarnya juga geografi masuk di dalamnya karena Herodotus di dalam karyanya itu ada yang membahas tentang bangsa-bangsa apa itu Mesir, oh, lokasinya di mana, terus kemudian budayanya seperti apa. Jadi sudah sampai ke beberapa cabang keilmuan. Karya Herodotus yang paling populer adalah Greco-Persian War atau Historia, itu perang Yunani dan Persia. Perang Yunani Persia terjadi pada tahun 460 sampai 479 sebelum Masehi. 479 sampai 460 gitu enaknya ya. Yang menceritakan tentang perang antara peradaban Helenik dan Timur Persia. Dan akhirnya dimenangkan oleh Yunani atau Helenik ya. Dengan karya inilah Herodotus mencoba untuk merintis penulisan sejarah dengan menggunakan unsur kajian ilmiah. Dalam tulisannya dijumpai keanekaragaman pengalaman dan aktivitas dari berbagai tempat di masa lalu. Kecermatan dalam penulisan menimbulkan kesan bahwa semua yang ditulisnya nampak sekali seperti laporan pengamatan mata, sehingga tulisannya tidak mempunyai keakuratan. Selain itu, Herodotus juga menggunakan sumber lisan untuk menyusun karyanya. Ide-idenya banyak mempengaruhi gaya para sejarawan dunia kuno, namun bukan pada isinya, ide-ide penulisannya ya, tentang perang, terus kemudian tentang letak geografis suatu wilayah, tentang asal muasal bangsa, itu di Historia Bu ada semuanya ya. Ya maksudnya ada itu maksudnya tentang bangsa Eropa saat itu atau Yunani, karena saat itu kan penulisannya sebagian besar ya patriotisme, berhubungan tentang dari mana penulis itu berasal, dia akan menuliskan tentang wilayahnya tersebut. Ya sampai sekarang masih ada seperti itu kan ya. Terus kemudian Thucydides. Thucydides adalah seorang jenderal perang Athena dan terlibat langsung dalam perang Peloponnesia atau Peloponnesos antara Athena dengan Sparta. Ini ada filmnya 300 itu ya. Tapi itu sudah dibumbui kan namanya film. Untuk menguraikannya terjadi perang Peloponnesos ini, maka Thucydides menulis tentang perang Peloponnesos atau Peloponnesia. Perang ini mengungkapkan perang antara demokrasi dan tirani yang dimenangkan oleh Athena. Athena sendiri dikenal sebagai sebenarnya ini adalah apa itu tirani. Tulisan ini dianggap sebagai laporan perang yang tidak memihak, walaupun sejarah yang ditulisnya terbatas pada politik, diplomasi, dan perang. Akan tetapi akurasinya itu bagus dan berusaha menghindari penjelasan supernatural seperti tulisan puisi maupun syair. Jadi tidak mendayu-dayu sebagaimana puisi maupun syair. Walaupun tulisannya dikatakan tidak memihak sebelah dan ditulis secara mendetail, akan tetapi rasa berat sebelah sebenarnya tetap ada. Mengingat dirinya adalah seorang jenderal perang Athena, di mana dalam perang ini dimenangkan oleh Athena. Karya Thucydides memberikan sumbangsi besar dalam ilmu sejarah. Thucydides telah berusaha untuk menggunakan kritik sumber dan metode sejarah dalam penulisannya. Jadi sudah ada kritik sumber, siapa yang mau diambil sebagai informan dan siapa yang tidak. Thucydides beranggapan bahwa kekuatan dalam penulisan sejarah tergantung pada data yang akurat dan relevansi dengan menyeleksi berbagai sumber, sehingga diharapkan tulisannya nanti akan menjadi sebuah karya sejarah kritis. Jadi sudah ada kritik sumber walaupun masih dalam taraf sederhana. Dia menggunakan berbagai sumber termasuk inskripsi, dan inskripsi itu bukti-bukti tertulis dan bukti yang disediakan oleh orakel-orakel untuk melengkapi dan memperkuat catatannya tentang peristiwa-peristiwa, yaitu catatan-catatan tentang peristiwa-peristiwa mendetail dalam perang Peloponnesia. Selain itu juga memakai bukti material untuk menyempurnakan catatannya tentang kejadian masa lampau. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Thucydides memang berusaha untuk membuat sebuah karya yang bagus, dikarenakan prinsip yang dianut oleh Thucydides ini, dia dikenal sebagai bapak sejarah kritis. Kalau Herodotus adalah bapak sejarah, sedangkan Thucydides adalah bapak sejarah kritis karena sudah berusaha mengkritisi atau melakukan yang namanya kritik sumber. Jadi abad ke-6 dan abad ke-5 sebelum Masehi sudah dikenal penulisan yang seperti ini. Jadi sangat hebat sekali. Makanya dapat dikatakan ya, kalau kita membahas tentang apa itu peradaban Yunani Romawi, seringnya kan kita mengenal kemunculan aliran filsafat, walaupun belum
belum apa itu memunculkan filsafat itu sendiri, tapi aliran-aliran filsafat itu atau aliran-aliran perenungan pemikiran itu dimulai di masa ini seperti Plato, Socrates, Aristoteles dan sebagainya ya. Itu kan muncul di masa ini. Ya di sekitaran abad yang sama lah ya. 6 sebelum Masehi, 5 sebelum Masehi, 7 sebelum Masehi itu. Jadi sama waktunya. Dan selain dalam bidang filsafat, ternyata dalam bidang sejarah juga memunculkan tokoh-tokoh hebat, termasuk Herodotus dan Thucydides ya. Walaupun filsafat itu lahirnya terus kemudian lebih awal, sedangkan ilmu sejarah itu lahirnya di abad 19, tapi terus kemudian tidak mengerdilkan bahwa sebelum abad 19 sebenarnya ilmu sejarah itu sudah muncul, hanya belum kemudian dibakukan menjadi satu cabang disiplin keilmuan. Metode sejarah juga sudah digunakan, walaupun akhirnya sejarah itu masuk di segala ranah keilmuan. Makanya dalam kitab-kitab awal itu kan banyak sejarah ekonomi, sejarah akuntansi, sejarah dunia, sejarah apa itu, sejarah sosial, sejarah dan sebagainya. Makanya ilmu sejarah itu kemudian sebenarnya sejarah dari awal itu kemudian masuk dalam kajian-kajian keilmuan yang lain. Jadi ini tidak menutup kemungkinan sebenarnya sejarah juga tidak bisa dikerdilkan sebagaimana kemunculan filsafat di masa-masa awal. Kita juga mengenal ketika masa Yunani kuno kan juga berkembang apa itu seni pahat, apa itu seni seni pembuatan patung kan berkembang di masa itu. Inilah yang diyakini diyakini mempengaruhi adanya penyembahan berhala di masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum munculnya Islam. Jadi sebenarnya juga terpengaruh dari budaya atau sistem kepercayaan dari masyarakat Yunani sebelum Masehi inti. Ya. Oke, itu dulu yang berkenaan tentang tadi apa itu bagaimana menjadi seorang sejarawan yang objektif serta dua contoh yang berkenaan tentang apa itu yang berkenaan tentang historiografi di masa Yunani kuno yang apa itu lebih spesifiknya berkenaan tentang Herodotus dan Thucydides. Tentang spesifikasinya silahkan dicari di buku yang kemarin saya share ya tentang historiografi. Silahkan dicari tentang karyanya itu sebenarnya apa judulnya Historia itu di dalamnya isinya apa saja. Silahkan coba dicari banyak itu di internet sudah banyak. Terus kemudian Thucydides yang berhubungan tentang perang antara Athena atau perang Peloponnesia, perang antara Athena dan Sparta itu juga silahkan dicari ya. Jangan lupa didiskusikan ya. Tetap diskusi, jangan terus kemudian diam saja. Kalau diam ya saya anggap sampean paham, malah lebih paham dari saya mungkin ya. Itu dulu, semoga bermanfaat. Tetap jaga kondisi, tetap jaga jarak. Semoga pandemi segera berakhir dan semoga dalam waktu dekat kita bisa kuliah luring atau kuliah offline ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.